pagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Pagi ini bersama saya dengan Dwi Tita Lei, kita akan berbincang sedikit tentang pendidikan khususnya di Kecamatan Taniwel, di Kambotirum SMP Negeri 8 Taniwel. Oke, Bapak Ibu hebat, kali ini kita kedatangan beberapa narasumber. Ada 3 narasumber yang akan berbagi tentang pendidikan di Indonesia, khususnya di Kecamatan Taniwel. Yang pertama saya perkenalkan dulu narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Freds Matitale SPD selaku Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Taniwel. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Nona. Semoga sehat selalu ya Bapak. Sehat. Yang kedua ada Ibu Dolvina Reasoal SPD selaku pengawas SMP Wilayah Kecamatan Taniwel. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat selalu. Sehat selalu Ibu. Dan yang ketiga ada narasumber yang ketiga ini Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Taniwel, Bapak Roynaldo Van Harling SPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Ya, kabarnya bagaimana Bapak hari ini? Kabar baik. Puji Tuhan, baik. Semoga sehat selalu ya Bapak. Oke, saya akan langsung wawancara saja ini ke narasumber yang pertama, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Taniwel, Siap. Bapak Roynaldo Van Harling SPD. Ya, Bapak, di sini kita melihat bahwa kondisi sekolah Bapak itu SMP Negeri 8 Taniwel ini kondisinya kurang memadai. Dari bangunan sekolah, kemudian fasilitas di sekolah juga kurang memadai. Kira-kira apa yang memotivasi Bapak sehingga Bapak terdorong untuk mendaftarkan sekolah Bapak sebagai sekolah penggerak? Iya, terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Salam Merdeka Belajar. Sebagai kepala sekolah, saya termotivasi untuk mendaftarkan SMP Negeri 8 Taniwel sebagai sekolah penggerak ini pada angkatan kedua di tahun 2021. SMP Negeri 8 Taniwel ini merupakan SMP yang baru dinegrikan pada tahun 2020 kemarin, dan dalam perjalanannya sampai dengan saat ini kurang lebih baru 3 tahun penegrian. SMP Negeri 8 Taniwel merupakan SMP yang dinegrikan dari SMP BPD Niwelehu yang didirikan pada tahun 2017. Ya, dalam perjalanannya ketika dinegrikan sampai dengan saat ini, jujur kami belum tersentuh oleh pemerintah dalam bantuan-bantuan, baik itu dari dana alokasi khusus atau DAK, tapi juga bantuan-bantuan lain, misalnya bantuan sosial atau bansos, itu belum pernah dirasakan oleh SMP Negeri 8 Taniwel seperti yang dirasakan oleh sekolah-sekolah lain, baik yang ada di Taniwel sendiri, yang ada di Seram Barat, tapi juga yang ada di Maluku, bahkan yang ada di Indonesia. Iya, dan karena itu awalnya saya merasa sangat pesimis dengan kondisi sekolah yang seperti ini, yang sangat memprihatinkan. Tapi di balik rasa pesimis itu saya termotivasi untuk bagaimana membawa SMP Negeri 8 ini supaya SMP Negeri 8 ini bisa setara, bisa sama, sejajar dengan sekolah-sekolah yang lain, baik yang ada di Taniwel, yang ada di Seram Barat, tapi juga yang ada di Maluku. Dan karena itu ketika didaftarkan lewat pendaftaran kepala sekolah sebagai calon kepala sekolah penggerak pada saat itu, insya Allah bisa terpilih salah satu dari 6 SMP yang ada di Kabupaten Seram bagian Barat, dan SMP 8 lah yang menjadi satu-satunya SMP sekolah penggerak pada Kecamatan Taniwel. Harapan saya atau motivasi saya untuk membawa sekolah ini menjadi sekolah penggerak hanya untuk menyamakan status atau derajat sekolah ini dengan sekolah-sekolah yang ada, sekolah-sekolah yang lain yang ada di Indonesia secara umum. Dan karena itu
sebagai kepala sekolah, dengan melihat kondisi yang seperti ditanyakan tadi oleh Ibu, kami berharap pemerintah dalam hal ini baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa memberikan perhatian secara khusus dalam bentuk bantuan-bantuan fisik sehingga lokasi atau pembangunan pendidikan pada SMP Negeri 8 Taniwel ini bisa tertata dan sama dengan sekolah-sekolah yang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin itu yang pertama yang dapat saya sampaikan, seperti itu, demikian. Luar biasa sekali Pak Roy, ini dengan kondisi sekolah yang seperti ini tapi Bapak punya semangat yang luar biasa untuk membangun sekolah ini. Satu pertanyaan Bapak, kira-kira apa saja sih yang sudah Bapak buat untuk sekolah Bapak ini? Iya, terima kasih Ibu. Saya lanjut. Setelah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, SMP Negeri 8 melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar, jujur sebagai penanggung jawab, sebagai pengelola pendidikan pada SMP Negeri 8 Taniwel, kami merasa sangat riskan ya, saya harus bilang seperti itu karena dari sisi tenaga guru, jujur 95% guru-guru yang mengajar pada SMP Negeri 8 Taniwel adalah guru-guru honor. Iya, memang seluruhnya berbasic atau berlatar belakang pendidikan, sarjana pendidikan, tapi dalam melaksanakan tanggung jawab, ya kadang dengan status honor itu mereka menganggap mereka hanya honor, sehingga ini menjadi sebuah tantangan bagi saya, tapi saya berupaya untuk merangkul mereka dan memberikan motivasi kepada mereka, dan pada akhirnya selama ini seluruh proses pembelajaran boleh berjalan dengan baik. Dari sisi sarana prasarana, jujur SMP Negeri 8 Taniwel seperti yang saya katakan tadi, kami belum mendapat bantuan apa-apa dari pemerintah. Ya, dan karena itu yang selama ini ada dengan kami hanya dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, dengan jumlah siswa yang hanya terbatas 60 orang, tapi kami bisa berusaha untuk mengelolanya, dan sudah kurang lebih 2-3 tahun ini seluruh proses kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan pada SMP Negeri 8 Taniwel boleh berjalan dengan tetap memperhatikan item-item pada kurikulum Merdeka Belajar. Yang paling kami utamakan adalah bagaimana pengembangan profil pelajar Pancasila dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan. Dan pada semester kemarin itu ada satu saja proyek yang sempat dilakukan oleh SMP Negeri 8 Taniwel, yaitu kearifan lokal. Kami sengaja mengangkat khas daerah setempat, daerah Niwelehu ini. Di sini banyak tanaman galoba, dan karena itu kami berupaya untuk mengolah galoba dari bentuk buahnya itu menjadi minuman jus galoba, dan kami akan berupaya untuk memperkenalkan itu keluar. Kemudian pada SMP Negeri 8 Taniwel juga sudah dibentuk komunitas praktis, komunitas pembelajaran, dan kami akan tetap berupaya untuk mengembangkannya. Kami akan membuat website SMP Negeri 8 Taniwel, dan nanti website SMP Negeri 8 Taniwel itu seluruhnya dikemas di dalam sebuah kamboti. Kamboti itu merupakan suatu wadah yang memang dibuat oleh masyarakat setempat di sini dari pelepah daun kelapa, yang dia menjadi sebuah wadah untuk mengisi hasil-hasil yang diperoleh oleh para petani dari kebun, dari hutan, dari hasil-hasil yang mau dibawa dari kebun ke rumah, itu mereka menggunakan kamboti. Dan karena itu kearifan lokal kamboti itu filosofi kamboti itu saya ambil untuk menjadi komunitas SMP Negeri 8 Taniwel,
Artinya seluruh hasil produk yang dihasilkan oleh SMP Negeri 8 Taniwel akan dimasukkan ke sana, sehingga ada orang yang mau melihatnya silahkan mereka membuka Kamboti SMP Negeri 8 Taniwel dan bisa menyaksikan apa-apa saja yang sudah ada di dalamnya. Mungkin sebagai gambaran seperti itu, Ibu, terima kasih. Iya. Luar biasa sekali Bapak, sebagai sekolah penggerak yang fasilitas kurang memadai dengan kondisi sekolah yang seperti ini, tapi Bapak punya semangat yang luar biasa untuk membangun sekolah ini sebagai sekolah penggerak. Dan kemarin saya dengar juga Bapak melaksanakan workshop digitalisasi sekolah. Luar biasa Bapak, dengan sekolah kondisi yang seperti ini Bapak masih bisa melakukan kegiatan digitalisasi sekolah yang diterapkan di sekolah Bapak ini. Bapak Roy, ini saya dengar bahwa tanggal 1 Mei ini Bapak mau launching pameran digitalisasi dan juga kearifan lokal. Iya, Ibu. Itu rencana kami dan itu sudah dirancangkan di program sekolah. Sekolah penggerak itu biasanya dia punya kegiatan akhir semester atau akhir tahun pelajaran adalah ada bisa pameran, tapi juga bisa pagelaran dan sebagainya. Tapi kali ini SMP Negeri 8 Taniwel berencana untuk melakukan pameran. Mengapa saya memilih pameran? Karena di dalam pameran itu ada dua muatan yang akan kami tampilkan di sana. Yang pertama adalah muatan kearifan lokal, di mana akan ditampilkan beberapa kearifan lokal setempat di Taniwel secara umum dan secara khusus Niwelehu, Desa Niwelehu. Kemudian yang kedua, kami akan tampilkan digitalisasi di era saat ini dalam mendesain pembelajaran, baik itu administrasi pendidikan, tapi juga desain pembelajaran oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan menggunakan digitalisasi itu. Dan karena itu pelatihan-pelatihan akan kami tingkatkan kepada yang pertama guru-guru, tapi juga sasarannya juga kepada para siswa, sehingga digitalisasi benar-benar merupakan sesuatu kekuatan yang akan menggerakkan SMP Negeri 8 Taniwel ini ke depan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, demikian Ibu, terima kasih. Oke Bapak, terima kasih untuk penjelasan dari Bapak. Semoga nanti tanggal 1 Mei nanti kegiatan yang akan dilaksanakan itu berjalan dengan lancar ya Bapak. Siap. Oke, selanjutnya saya akan ke Ibu Pengawas, Ibu Dolvina Rea Soal, SPD. Ibu, sebagai pengawas ini, Ibu kan sebagai seorang pengawas SMP. Kira-kira peran Ibu sebagai pengawas untuk sekolah-sekolah di bawah pengawasan Ibu itu seperti apa? Iya, terima kasih, Nona. Kalau ditanya tadi tentang peranan pengawas untuk sekolah, khususnya SMP Negeri 8 sebagai sekolah penggerak, maka peran saya di situ adalah untuk mendukung kelancaran implementasi kurikulum Merdeka pada SMP Negeri 8 sebagai sekolah penggerak. Maka yang paling diutamakan di situ adalah satuan pendidikan akan benar-benar menerapkan di tahun ajaran 2022 dan 2023 yang sudah berjalan selama 1 semester dan akan berakhir di semester kedua di tahun 2023 ini. Maka peran saya untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, menghimbau kepada seluruh guru untuk install dan mengakses platform Merdeka Mengajar. Kemudian untuk mendorong seluruh guru untuk mempelajari kurikulum Merdeka secara mandiri melalui fitur platform Merdeka Mengajar. Kemudian memastikan bahwa seluruh guru mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan memahami dengan benar kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi tidak hanya sebagai formalitasnya saja,
kemudian tidak hanya sebagai plagiarisme dalam aksi nyatanya saja, ya, tetapi benar-benar dia mempelajari tentang kurikulum merdeka itu sendiri. Kemudian bekerja sama dalam kegiatan komunitas belajar dalam mensosialisasikan, mendiskusikan, dan berbagi praktik baik terkait dengan kurikulum merdeka itu sendiri pada Sekolah SMP Negeri 8 yang merupakan sekolah penggerak di saat ini. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi untuk Ibu pengawas. Di wilayah Taniwel, Kecamatan Taniwel, di sekolah-sekolah di bawah pengawasan Ibu ini kira-kira ada berapa komunitas, Ibu? Ya, kalau selama ini yang saya lihat sendiri dan komunitas sudah terbentuk adalah cuma hanya satu, yaitu komunitas Kamboti di SMP Negeri 8 Taniwel yang merupakan sekolah penggerak di saat ini. Wah, luar biasa sekali ya Ibu ya. Ini juga merupakan sebuah prestasi yang diraih oleh Ibu sebagai pengawas, karena SMP Negeri 8 Taniwel yang merupakan di bawah pengawasan Ibu bisa menjadi sekolah penggerak nih Ibu, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah luar biasa yang ada di luar Maluku sendiri Ibu ya. Ini juga sebagai tantangan mungkin untuk Ibu, supaya Ibu buat gebrakan baru untuk sekolah-sekolah lain khususnya yang ada di Taniwel untuk menjadi sekolah penggerak seperti SMP Negeri 8 Taniwel. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan ke Bapak Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Taniwel, Bapak Fred. Bapak, sebagai Korwil Kecamatan Taniwel, kira-kira apa peran Bapak? Ya, terima kasih Nona. Peran kita atas mendesain sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Taniwel ini, terkhusus SMP Negeri 8 Taniwel ini, kami sudah mengusulkan sejak tahun 2020 sesuai dengan penegrian yang dilakukan oleh Bupati saat itu. Namun sampai saat ini bangunannya masih nampak prihatin seperti ini. Ya, terobosan-terobosan lain yang kami lakukan adalah pendekatan kepada dinas-dinas terkait seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat, Dinas PU, untuk bagaimana melihat bangunan-bangunan yang ada di wilayah Kecamatan Taniwel dan Taniwel Timur, terkhususnya pada SMP Negeri 8 Taniwel. Namun di sisi lain, SMP Negeri 8 Taniwel tidak terketinggalan walaupun sarana dan prasarananya tidak memadai, tapi semangat kerja oleh Bapak Kepala Sekolah bersama dengan teman-teman guru, walaupun di dalamnya yang dikatakan tadi oleh Ibu Pengawas bahwa 80% guru non-PNS, tapi semangat belajarnya yang cukup tinggi sehingga bisa mendesain sekolah ini menjadi sekolah merdeka belajar sesuai dengan tuntutan dunia pendidikan dewasa ini, sehingga dia berada pada sekolah merdeka belajar. Dan karena itu sebagai Koordinator Pendidikan Kecamatan Taniwel dan Taniwel Timur, kami sangat merespon kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama teman-teman guru pada SMP Negeri 8 Taniwel ini untuk bagaimana membangun anak-anak didiknya menuju kepada arah digital yang cukup baik bagi perkembangan generasi kita ke depan. Namun yang disayangkan, bangunan yang sampai saat ini belum disentuh, baik itu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat secara umum. Dan tanggal itu kita sebagai koordinator wilayah tetap kita mengadakan terobosan-terobosan tersendiri untuk bagaimana kita bisa membangun kita punya gedung sekolah yang bagus,
sehingga bisa mengundang kehadiran siswa dalam proses pembelajaran sebab dari gedung yang bagus menciptakan keharuan siswa untuk datang ke lembaga pendidikan itu sendiri. Mungkin itu sekedar yang boleh saya sampaikan. Luar biasa Bapak, peran Korwil sangat penting ya. Jadi kesimpulannya dari wawancara yang kita lakukan di hari ini bahwa untuk menjadi sekolah penggerak itu tidak hanya sekolah itu yang bergerak sendiri ya, tapi ada kerjasama dengan pengawas maupun juga dengan Korwil untuk ya masyarakat juga, pemerintah juga. Peran semua itu sangat berpengaruh untuk sekolah ini menjadi sekolah penggerak ya Bapak ya. Benar-benar. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu, guru yang hebat yang ada di Indonesia. Ini juga menjadi motivasi buat Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih bersama saya Dwi Vitale, SPD, dan narasumber kita yang ada saat ini. Salam merdeka. Kita belajar Pancasila.